Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man tabi'a dinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ونعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kawan-kawan Facebook, ini agak mundur sekitar 25 menit. Oke, kita lanjutkan kajian kita tentang Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Fususul Hikamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa madana bi'asrari wa fadha alana min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'at, maka setelah melihat as-saharatu, siapa para tukang sihir, dalika terhadap hal itu kesanggupan mukjizat Nabi Musa mengalahkan tipu daya mereka. Alimu, mengetahui itu mereka, maka mengetahui itu mereka rutbata Musa, terhadap kedudukan Nabi Musa alaihissalam fil ilmi, dalam ilmu itu. Wa annal ladzi, dan sungguhnya suatu ra'au, yang menyaksikan mereka kepada ladzi laisa, ialah tidak ada itu alladzi min maqduril bashar, ialah termasuk dari kemampuan manusia. Oke ya, setelah para tukang sihir itu dengan keahliannya menjadikan tali temali berubah menjadi ular, lantas itu dikalahkan oleh sebilah tongkatnya Nabi Musa. Taulah kemudian mereka bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu bukan merupakan tandingan mereka. Karena apa yang terjadi pada tongkat Nabi Musa itu laisa min maqduril bashar, itu tidak termasuk dari kemampuan manusia. Jadi itu murni ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai mukjizat. Kejadian adi kodrati yang dialami pada para nabi itu disebut sebagai mukjizat. Salah satu di antara peristiwa adi kodrati, di antara peristiwa adi kodrati yang lain yang jumlahnya ada 4. Oke. Kalau terjadi pada para nabi itu disebut sebagai mukjizat. Kalau terjadi pada para wali itu disebut sebagai karamah. Misal ya, ketika di mihrab sepenuh-penuhnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengisahkan bahwa di tempat itu tersedia makanan yang diperlukan oleh Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena itu terjadi tidak kepada para nabi tapi kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai karamah. Kalau terjadi pada orang biasa, tidak termasuk golongan nabi, tidak termasuk golongan wali, itu disebut sebagai ma'unah
arti harfiahnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang nabi bukan, wali bukan, jatuh dari pohon kelapa yang tinggi, tidak ada lecet sedikit pun, apalagi patah tulang tidak ada. Itu namanya maunah. Nah, kalau terjadi pada orang yang jauh dari Allah, kepada para pengingkar, kepada orang yang kafir, itu namanya istidraj. Misal, apa yang terjadi pada seseorang yang mengaku nabi. Ada seseorang yang mengaku nabi, yang menyatakan bahwa dia juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah itu siapalah namanya, saya masih belum ingat. Ketika mengaku nabi dan mengaku mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya merupakan bikinannya sendiri, pada satu saat datang kepada orang itu orang yang matanya sebelah tidak bisa melihat, ingin mendapatkan mukjizat, yaitu bagaimana yang tidak bisa melihat itu bisa melihat. Ketika dibaca bim salabim, lantas terjadilah hal yang menakjubkan. Apa itu? Kedua matanya buta semua. Jadi dalam konteks seperti ini, yang dimaksud adi kodrati itu tidak saja kemudian yang satu yang tidak melihat itu jadi melihat, tidak, tapi malah bertambah menjadi semakin tidak melihat itu. Itu kejadian luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang ingkar, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan istidraj. Oke, kita lanjutkan ini ya. Jadi para tukang sihir itu paham betul, wah, ini bukan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang walaupun orang itu nabi, bukan. Jadi bagaimana mungkin sebilah tongkat kayu yang kering kemudian bisa berubah menjadi fa'idza hiya thu'banun mubin, menjadi ular raksasa yang besar yang bisa menelan semua yang ada di situ. Jadi karena itu ya, ular dalam konteks seperti ini tidak dipahami sebagaimana ular di dalam tafsir mimpi. Jadi kalau ular dalam tafsir mimpi itu berarti adanya keburukan-keburukan yang bisa menimpa orang yang bermimpi itu. Nah, tapi ular dalam konteksnya Nabi Musa adalah munculnya cahaya petunjuk baik bagi Fir'aun maupun bagi para tukang sihirnya Fir'aun itu. Jadi ular dalam konteks tongkatnya Nabi Musa itu adalah mata air petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian muncul pengakuan dalam diri tukang sihir, ini laisa min maqduril bashar. Ini bukan kemampuan manusia begini. Pasti ini datang dari Yang Maha, dikelola oleh Yang Maha. Pasti bukan manusia ini. Nah, buktinya juga apa? Buktinya adalah ketika tongkat itu dilempar dan berubah menjadi ular, Nabi Musa pun merasa kaget dan takut dengan peristiwa seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut, karena engkau sesungguhnya memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Fir'aun itu. Wa in kana, dan jika ada itu ladzi min maqduril bashar, ila termasuk kemampuan manusia, fala yakunu, maka tidak ada itu ladzi illa mimman, kecuali dari orang lahu, ialah bagi man tamayyuzun, adapun keistimewaan fil ilmil muhaqqiq, pada ilmu yang real, yang dia alami secara rohani. Anil takhayyul wal iham, itu jauh dari adanya khayalan wal iham, dan adanya angan-angan. Jadi begini ya, ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikasih ilmu yang langsung bisa dipraktekkan. Ilmu yang bisa langsung dipraktekkan. Karena begini ya, apa yang dialami oleh seorang Asif bin Barkhiyah, yaitu salah satu umatnya Nabi Sulaiman, yang bisa memindahkan sekejap mata kerajaan Ratu Balkis langsung berpindah ke depannya Nabi Sulaiman. Nah,
itu sesungguhnya merupakan ilmu. Tapi itu yang disebut dengan al-ilmul muhaqqiq, ilmu yang real, ilmu yang tidak hanya konsep dan tidak saja bacaan-bacaan, tapi langsung bisa direalisasikan. Jadi kalau itu memakduril bashar, kalau itu termasuk kemampuan manusia, maka itu merupakan ilmu kelas tinggi. Ilmu kelas tinggi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, yang Allah hanya memberikan kepada orang yang diistimewakan itu. Itu kalau dikatakan memakduril bashar. Fa'amanu, maka beriman itu para tukang sihir birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Artinya Ar-Rabbi, Tuhan alladzi yad'u, yang mengajak ilahi kepada Tuhan Musa. Siapa? Nabi Musa. Wa Harun, dan Harun, li ilmihim, karena pengetahuan mereka. Binal qawma, sesungguhnya kaum ya'lamuna, mengetahui mereka, annahu mada'a, sesungguhnya itu Nabi Musa mada'a, tidak mengajak Musa, li Fir'aun, bagi Fir'aun. Jadi ketika mereka itu beriman kepada Tuhan semesta alam, itu harus diperjelas siapa. Sebab jangan-jangan tetap bertuhan kepada Fir'aun itu. Karena kita tahu dalam konteks kajian seperti ini bahwa Fir'aun itu merupakan salah satu hierarki atau tingkatan derajatnya Tuhan semesta alam. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Musa, siapakah Tuhan semesta alam? Apakah Tuhan semesta alam? Jawabannya adalah Dia yang alam semesta ini merupakan tajallinya, yang langit dan bumi merupakan tajallinya. Dan Fir'aun sadar bahwa dia merupakan salah satu tajallinya yang berkelas di antara tajalli-tajalli yang lain. Buktinya apa? Fir'aun menundukkan kaumnya, menjadikan mereka bersembah sujud kepada Fir'aun. Itu dilakukan oleh Fir'aun atas nama kesadaran bahwa apa yang dia lakukan merupakan apa yang dilakukan oleh salah satu tajalli dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi diperjelas. Siapakah Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun? Itu Tuhan yang Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak umat manusia untuk mendekat, untuk berbakti, untuk bersembah sujud kepada Tuhan itu, bukan siapapun yang lain. Walamma kana, dan setelah ada Fir'aun, siapa Fir'aun, fi man sahabit tahakum sahibal waqti, pada kedudukan memerintah, menaklukkan sahibal waqti, ialah orang yang memiliki waktu kuasa pada saat itu. Wa anna, sungguhnya itu Fir'aun khalifatu, ialah khalifah bisayfi, dengan pedang. Jadi seorang penguasa yang memiliki kekuatan untuk memaksa, untuk menundukkan. Wa in jara fil urfin namusi, sekalipun melanggar itu Fir'aun fil urfin namusi, pada ketentuan syariat. Lidzalika, karena itu qala, mengatakan itu Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu sadar bahwa dia merupakan pengejawantan Tuhan yang berkelas di antara pengejawantan yang lain. Maka Fir'aun kemudian menceplok, menguasai kaumnya, menguasai umatnya itu. Jadi ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi, artinya tertinggi di antara kalian. Kalian itu bisa kuatur, kalian itu bisa kutundukkan, kalian itu bisa terserah aku mau kuapakan. Jadi itu konteksnya ana rabbukumul a'la. Tidak dalam konteks menyaingi Rabbul Alamin, menyaingi Tuhan semesta alam itu tidak. Artinya wa in kana, sekalipun ada, wa in kana, dan sekalipun ada, al kullu, apa semuanya itu, arbaban, ialah Tuhan-Tuhan, binisbati ma, dengan nisbat sesuatu. Begini, segala sesuatu itu berada pada posisi ketuhanan apa saja dibandingkan dengan yang di bawahnya, maksudnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kata-kata Tuhan di sini disebut sebagai Tuhan. Jadi apa saja di dunia ini menjadi Tuhan bagi apapun yang berada di bawahnya, menjadi Tuhan bagi segala sesuatu yang dikuasainya. Itu segala sesuatu. Jadi karena itu kita paham bahwa dalam hidup ini ada hierarki, ada tingkatan-tingkatan. Di bidang kekuasaan ada tingkatan, di bidang kekayaan ada tingkatan-tingkatan, di bidang ilmu pengetahuan ada tingkatan-tingkatan, di bidang rohani ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan yang lebih tinggi itu adalah tuan-tuan bagi apapun yang berada di bawahnya. Itu namanya tingkatan. Jadi
Walaupun segala sesuatu itu adalah Tuhan. Jadi kata-kata arbab ini sesungguhnya jamak dari Rob. Rob itu Tuhan, arbab ya. Jadi dalam konteks ini Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan dengan T kecil. Walaupun segalanya ini adalah Tuhan-Tuhan dengan dinisbatkan kepada sesuatu yang berada di bawahnya, fa'anal a'la minhum, fa'ana maka adapun aku, kata Fir'aun, al-a'la ialah yang tertinggi minhum dari mereka. Jadi walaupun banyak Tuhan, tapi aku yang tertinggi di antara Tuhan-Tuhan itu, dengan T kecil itu tadi. Jadi ini kesadaran Fir'aun tentang siapa dirinya, yang kemudian dengan adanya kekuasaan yang dimiliki itu mau dihadap-hadapkan, mau diadu dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Mima bima dengan sesuatu itu yang diberikan aku kepada ma fil zahiri, pada dimensi zahir minat tahkum, dari adanya menguasai fikum pada kalian. Jadi aku yang tertinggi di antara kalian dan aku menguasai semua kalian. Jadi itu konteksnya ana rabbukumul a'la itu tadi. Walamma alimat, dan setelah mengetahui as-saharatu siapa para tukang sihir, sidqahu terhadap kebenaran Nabi Musa, fima dalam suatu qala yang mengatakan Nabi Musa kepada ma lam yungkiruh, maka tidak mengingkari mereka kepada Nabi Musa, wa qarru lahu bidzalika, wa qarru, dan mengikrarkan diri itu mereka lahu bagi itu Nabi Musa, bidzalika dengan hal itu fi ma qalahu itu. Faqalu lahu, maka mengatakan itu para tukang sihir lahu bagi Fir'aun, faqdi ma anta qad, faqdi maka tunaikanlah engkau, hukumilah engkau, ma terhadap satu antara pun kau, qadin ialah memberikan hukuman. Kan begini, ketika para tukang sihir itu mengakui Nabi Musa dengan mukjizatnya, ketika mereka itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Firaun kan mengancam untuk memotong tangan dan kaki mereka, kan mengancam. Nah, ketika para tukang sihir itu mendapatkan ancaman seperti itu, ciutkah nyali mereka? Takutkah mereka kepada ancaman Firaun? Oh tidak. Mereka mengatakan faqdi ma anta qad, silakan lakukan apa yang kau ingin lakukan, putuskan apa yang kau ingin putuskan. Mau memotong tangan dan kaki, silakan. Nah, ini kata Ibn Arabi, ini merupakan kesadaran bahwa sesungguhnya Fir'aun itu berada di atas tingkatan mereka para tukang sihir ini. Jadi bukan saja semata-mata bahwa mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan karena itu tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada mereka di dunia. Bukan saja itu, tapi juga merupakan kesadaran bahwa apa yang disebut sebagai arbab, tuan-tuan atau tuhan-tuhan dengan T kecil itu memang ada, itu real, itu bisa dialami. Faqdi ma anta qad, innama taqdi, hanya saja memberikan keputusan kau hadil hayatad dunya, pada kehidupan di dunia ini. Faddaulatu artinya apa? Faddaulatu laka, adapun kuasa itu laka ialah milikmu. Fasahha qaulu, maka menjadi benar qaulu apa ungkapan itu Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi dalam konteks seperti ini, ungkapan Fir'aun bahwa aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi itu sah, benar. Itu diakui oleh Fir'aun, itu juga diakui oleh para tukang sihirnya Fir'aun, diakui sah itu karena berkaitan dengan arbab itu tadi. Wa in kana, sekalipun ada itu Fir'aun, ainal haqi ialah substansi dari Allah yang Maha benar, inti dari Allah Subhanahu. Fasuratu, maka adapun rupa itu di Fir'aun punya Fir'aun. Oke, gini ya. Kita kembali kepada bahwa sesungguhnya hakikat segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala. Termasuk hakikatnya Fir'aun, substansinya Fir'aun itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jelas fasuratu di Fir'aun, tapi rupa itu rupanya Fir'aun. Jadi karena itu ketika dikatakan dari mana datangnya rupa, dari tanpa rupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan sebagai rupa, tidak bisa. Rupa itu menunjukkan adanya keterbatasan. Berarti tajalli-tajallinya ini terbatas. Karena itu jangan sampai kita menisbatkan rupa kepada yang mutlak, tidak bisa.
Jadi karena itu disebutkan, dari mana datangnya ruang? Sama, datang dari tanpa ruang. Sebagaimana dari mana datangnya rupa? Dari tanpa rupa. Dari mana datangnya arah? Dari tanpa arah. Dari mana datangnya keterbatasan? Dari ketidakterbatasan. Dan seterusnya. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilingkupi dengan definisi, karena definisi itu membatasi, sementara Allah Ta'ala maha tidak terbatas. Jadi walaupun sesungguhnya Fir'aun itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala, tapi rupa itu adalah rupanya Fir'aun. Maka memotong itu Fir'aun al-aidya kepada tangan-tangan para tukang sihir, wal arjula dan kaki-kaki tukang sihir, wa salaba bi'aini hakin fi surati batilin, wa salaba dan menyalib itu Fir'aun bi'aini hakin dengan substansi hakikat Allah yang maha benar, fi surati batilin dalam rupa yang batil. Jadi gini ya. Jadi walaupun di dunia ini banyak para penjahat, orang-orang yang ingkar, para pendosa dan semacamnya, substansi mereka itu, hakikat mereka itu sungguhnya adalah Allah Ta'ala juga. Cuma disebutkan di sini fi surati batilin, dalam perkara yang batil. Berarti apa? Berarti hakikat segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala, tapi ketika mengejawantah menjadi tajallinya, tidak selamanya kerja tajallinya itu adalah benar. Tidak. Sama dengan misalnya diungkapkan Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Yang ada, yang dikehendaki itu pasti ada. Apa saja di dunia ini karena dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa malam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki nggak mungkin ada. Jadi apapun yang ada ini dikehendaki, yang tidak ada berarti tak dikehendaki. Nah berarti begini, dalam konteks irada Allah Ta'ala semua yang terjadi benar. Tapi ketika berkaitan dengan ajaran, dengan syariat, maka yang cocok dengan syariat, dengan ajaran disebut benar, yang tidak cocok disebut salah, disebut maksiat, yang cocok disebut taat, gitu ya. Makanya di sini wasala babi ini hakin. Fir'aun itu menyalib ya, memberikan siksaan itu bi'aini hakin, dengan realitas keilahian, substansi keilahian pada dirinya, tapi fi surati batilin, dalam rupa perbuatan yang batil. Jadi karena itu tidak bisa kita katakan bahwa aku mengerjakan apapun itu karena dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki pasti tidak bisa aku mengerjakan apapun, termasuk dosa-dosa dan keburukan. Itu tidak bisa. Kenapa? Itu baru benar pada satu paradigma, pada satu sisi. Itu benar dari sisi iradanya Allah Ta'ala, tapi tak benar dari sisi ajarannya, dari amar dan nahinya, nggak benar. Jadi tidak bisa hanya mengambil satu sisi, tidak bisa. Jadi agama itu memiliki minimal ruang lingkup kebenaran. Ruang lingkup kebenaran dari sisi iradah, segalanya benar, dan ruang lingkup kebenaran dari sisi ajaran atau syariat, semuanya tidak bisa lantas dibenarkan di situ. Yang cocok menjadi benar, yang tidak cocok menjadi salah, yang cocok disebut taat, yang tidak cocok disebut maksiat. Nah itu dilakukan oleh Fir'aun untuk apa? Linaili maratiba, untuk mencapai, untuk mendapatkan berbagai macam tingkatan. La tunalu, yang tidak diperoleh itu tingkatan-tingkatan illa bidzalikal fi'li, kecuali dengan adanya tindakan itu, tindakan otoritarian itu. Jadi untuk sampai kepada tingkatan-tingkatan, dan kita tahu tingkatan-tingkatan itu merupakan realisasi dari rafi'ud derajat. Allah yang memiliki berbagai macam tingkatan itu loh, berbagai macam derajatnya. Nah, walaupun tingkatan-tingkatan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika dipraktekkan oleh manusia, itu berarti manusia mengerjakan perkara-perkara yang batil. Jadi ada derajat-derajat yang ditempuh dengan perkara yang batil, ada derajat yang ditempuh dengan perkara terpuji. Para salik mendekat kepada Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan karunia berupa derajat yang tinggi di hadapan hadirnya, itu berarti derajat ditempuh dengan cara yang benar dan di jalan yang benar pula. Sementara para penguasa, para tiran,
orang-orang yang zalim dengan kekuasaannya, menempuh derajat-derajat pula, tapi dengan cara yang bengkok, yang serong, yang Allah Ta'ala tidak ridho. Walaupun itu semua ketika terlaksana, pastilah karena kehendak Allah. Sebab andaikan tak karena kehendaknya, maka mereka tidak akan mencapai derajat apapun dari ikhtiar dan upaya mereka itu sendiri. Fa'innal asbab, karena sungguhnya sebab-sebab la sabila, ialah tidak ada jalan illa ta'tiliha, kepada membiarkan itu sebab. Li'annal ayan ats-tsabita, karena sungguhnya realitas-realitas yang tetap, gambaran tentang segala sesuatu itu ya di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Iqtadut, menuntut itu ayan ha, kepada itu asbab. Jadi kenapa? Untuk menjadi tuan di atas segala tuan, untuk menjadi raja di atas segala raja, Fir'aun itu melakukan adanya tindakan-tindakan yang agresif, tindakan-tindakan yang tiranik, tindakan-tindakan yang zalim, karena itu merupakan sebab untuk sampai kepada tingkatan yang diinginkan. Dan sebab-sebab itu tidak bisa dianggurkan. Jadi tidak bisa sebab-sebab itu dianggurkan. Misalnya dengan berpikir begini, lah kalau aku memang sudah dapat jatah rezeki yang banyak, kalau aku sudah ditakdirkan menjadi kaya, tidak bekerja pun kaya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu berarti menjadikan sebab-sebab itu nganggur. Padahal jelas al-a'yan ats-tsabita, adanya kekayaan tadi itu menuntut adanya sebab-sebab. Menuntut adanya sebab-sebab. Jadi sebab ini tidak bisa tidak harus kita tempuh, kita jalani. Karena adanya ayat ats-tsabita, adanya segala ide, segala gambaran dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita itu menuntut untuk tidak membiarkan sebab-sebab itu nganggur, menuntut sebab-sebab itu untuk diaktualisasikan, untuk dilaksanakan. Jadi mesti ditempuh. Itulah kemudian ya, orang menempuh berbagai macam sebab yang beraneka ragam untuk sampai kepada kedudukan-kedudukan tertentu. Jadi banyak sekali Allah menyediakan sebab bagi makhluknya, bagi umat manusia untuk sampai kepada apa yang diinginkan itu. Fala tadhharu fil wujudi illa bi surati ma hiya alaihi fi thubut. Fala tadhharu, maka tidak tampak itu a'yan. Jadi apa yang hanya merupakan ide dalam filsafatnya Plato itu, apa yang hanya merupakan gambaran dalam Tuhan tentang diri kita, itu tidak akan pernah tampak. Tidak akan pernah tampak. Illa bisurati mahya alai, kecuali dengan rupa sesuatu, ia adapun itu ayat sabita alai tasma fi thubut, dalam ketentuan. Illa tabdila li kalimatillah, karena tidak ada ganti, tidak ada yang menggantikan li kalimatillah, bagi adanya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dalam pengetahuan Allah Ta'ala kita seperti ini, kita seperti itu tidak mungkin berubah. Dan untuk sampai kepada seperti ini dan seperti itu harus ada sebab-sebab yang mesti kita tempuh gitu. Jadi ayat sabita itu, ide Allah Ta'ala tentang semesta itu tidak akan menjadi sebagaimana semestinya tanpa adanya sebab-sebab itu. Jadi karena itu tidak boleh sebab-sebab itu nganggur. Ini rahasianya. Kenapa kita diperintahkan untuk ikhtiar? Kenapa kita diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha? Biarpun bekerja berusaha itu ada dua jenisnya. Ada istilahnya itu mencangkul bumi, mencangkul sawah. Ada juga istilahnya itu mencangkul langit di malam hari. Tapi kedua-duanya adalah ikhtiar untuk sampai kepada apa yang diinginkan itu. Alasannya illa tabdila li kalimatillah, karena apa yang sudah berada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala itu nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah. Nah, kalau begitu misalnya, kalau memang yang ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala tak mungkin berubah, kenapa kok kehidupan ini digelar? Kok mesti ada kehidupan? Toh pada akhirnya orang yang ditentukan masuk surga pasti masuk surga, orang yang ditentukan masuk neraka pasti masuk neraka. Untuk apa kok ada kehidupan segala bertele-tele seperti ini? Kalau hanya untuk sama dengan apa yang ada dalam gambaran Allah, untuk sama dengan apa yang menjadi ide Allah Ta'ala tentang makhluk itu. Untuk apa? Ini kok digelar kehidupan. Nah,
Ini digelar kehidupan untuk menjadi hujahnya Allah, argumennya Allah Ta'ala. Falillahi hujjatul baligh. Kalau tidak digelar kehidupan, lantas kita dimasukkan ke neraka misalnya, kita bisa mempertanyakan, apa alasannya kok dimasukkan ke neraka? Bukankah ini merupakan tindakan yang zalim? Kan begitu. Tapi karena digelar dan kita sendiri yang bisa menyaksikan kualitas perilaku kita, kita kemudian sadar di mana kita sepantasnya. Sadar kemudian. Ini rahasianya kenapa kok sedemikian sabarnya Allah Ta'ala menunggu kehidupan, menempuh episode demi episode, abad demi abad. Kok sedemikian sabarnya? Bukankah segala sesuatu sudah rampung di pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Nah, alasannya itu tadi ya. Biar ada apa yang disebut dengan al-ilmul ikhtibari, ilmu yang lahir dari realitas. Dan karena itu kemudian tidak cukup hanya ilmu mutlak, mesti ada al-ilmul ikhtibari. Tidak cukup kita tahu bahwa gula itu manis tanpa kita mencicipi manisnya gula itu. Tidak cukup. Al-ilmul ikhtibari. Oke. Walaisa, dan tidak ada kalimatullah, kalimat-kalimat Allah Ta'ala itu siwa a'yanil mawjudat, selain adanya realitas dari segala wujud. Jadi loh yang disebut dengan kalimatullah, kata Ibn Arabi. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Kalimat Allah itu adalah a'yanul mawjudat, substansi, gambaran atau ide tentang segala yang wujud di dunia ini. Ini kalimat-kalimat Allah. Jadi nggak mungkin berubah itu. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk merubah bentuknya daun bambu, daun jambu, daun singkong. Nggak ada itu. Sebab apa? Itu bagian dari kalimatillah yang tidak mungkin bisa berubah itu. Tidak mungkin. Tapi pertanyaannya begini, kalau segala sesuatu itu sudah ditentukan seperti itu, pertanyaannya adalah, sanggupkah Allah Ta'ala merubah sesuatu yang sudah menjadi ketetapannya? Jadi kalau misalnya segala sesuatu sudah dipatenkan seperti itu, seperti contoh daun-daun tadi itu, pertanyaannya, sanggupkah Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah apa yang menjadi sunnahnya, merubah apa yang sudah ditentukannya? Nah, jelas, yamhullah ma yasha'u yuthbit. Allah menghapus apapun yang dikehendaki, menetapkan apapun yang dikehendaki. Jelas Allah Maha berkuasa menjadikan misalnya pohon rambutan berbuah kurma, jelas Allah Ta'ala Maha kuasa untuk itu. Itulah sebabnya ya, ketika Syekh Ibrahim bin Adham dalam perjalanannya dari Balakh, Afghanistan menuju Mekah merasakan lapar, bahkan dicekam oleh lapar itu, beliau bersandar kepada sebuah pohon bernama pohon X. Ketika beliau bersandar ke pohon yang sesungguhnya tak berbuah itu, dari pohon itu kemudian berjatuhan buah-buah kurma yang matang. Jadi bagaimana pohon X yang tak berbuah itu menjatuhkan buah-buah kurma yang matang. Itu berarti Allah Maha Kuasa untuk merubah ketentuannya sendiri, sunnahnya sendiri, Maha Kuasa. Nah, ada di sini kemudian orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada hadiratnya itu bisa menempuh adanya keyakinan ini. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak saya berada dalam kamar misalnya, dan kamar itu saya kunci, Allah berkehendak untuk mendatangkan makanan, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama sekali nggak sulit. Nah, keyakinan yang kuat itu yang seringkali menjadikan seorang mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Keyakinan yang kuat itu mengalami lompatan-lompatan luar biasa. Itu yang pernah didiskusikan oleh para sahabat Nabi tentang mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Kata para sahabat itu, Nabi Isa ini hebat. Hebatnya apa? Bisa menghidupkan orang mati. Hebatnya apa? Memegang lempung berubah menjadi burung. Hebatnya apa lagi? Berlari di atas gelombang lautan ketika menolong orang-orang yang mau tenggelam dari kalangan para nelayan itu. Nah, ketika berdiskusi seperti itu, datang Kanjeng Nabi. Beliau menimpali, karena sudah mengetahui apa yang didiskusikan itu. Beliau menimpali bahwa andaikan saudaraku itu Isa, andaikan saudaraku Isa itu
lebih kuat lagi keyakinannya, lebih dahsyat lagi keyakinannya kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak saja berlari di atas gelombang lautan, dia akan bisa terbang, menempuh dan menembus langit demi langit. Nah, 4 bulan dari Nabi bersabda ini, Nabi mengalami apa yang diucapkannya sendiri, disabdakan sendiri. Apa itu? Mengalami Isra dan Mi'raj. Dan Mi'raj itu betul-betul luar biasa, menembus seluruh ruang, melampaui seluruh ruang, sehingga akhirnya berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar segala ruang. Sementara ketika beliau kembali dari Isra Mi'raj itu, tempat tidur beliau itu masih hangat, menunjukkan betapa sangat sebentarnya beliau menembus segala sesuatu itu. Itu karena beliau menjelma sebagai apa? Sebagai cahaya rohani paling ampuh. Jadi karena itu gerakannya menjadi sangat hebat. Wong cahaya matahari saja 1 detik itu bisa menempuh perjalanan 300 ribu kilo. Apalagi kalau perjalanan rohani, jauh lebih cepat lagi adanya kekuatan cahaya rohani itu. Oke, gitu nih. Jadi kita kembali bahwa yang disebut dengan kalimatullah itu ya, secara harfiah berarti kalimat-kalimat Allah atau teks-teks Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hermeneutika itu disebut sebagai teks. Nah, itu tak lain yang disebut dengan teks-teks itu, kalimat-kalimat itu apa? Ayanul maujudat. Itu realitas inti hakiki dari segala sesuatu yang ada ini. Jadi kita sebelum seperti sekarang ini, gambaran tentang kita seperti sekarang itu sudah digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meluncur menjadi realitas seperti sekarang, gambaran kita, ide tentang kita itu digenggam mesra di dalam hadiratnya itu. Karena itu kita bisa katakan, aku tidak berasal dari siapa-siapa, kecuali dari Engkau, wahai sumber wujudku, wahai asal wujudku, wahai sumber dari seluruh alam raya. Kami tidak datang dari siapa-siapa, selain datang dari Engkau. Dan dalam hidup yang sejenak ini, kami pun senantiasa bersama Engkau untuk menuju kepada Engkau al-akhir. Jadi dengan pemahaman, dengan merasakan seperti ini, betapa sangat nikmatnya kita bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena itu fayun sabu, maka dinisbatkan ilaiha kepada itu kalimat atau ayanul maujudat itu al-qidamu, apa adanya sifat qidam, min haitsu thubutiha, dari sisi ketetapannya itu ayanul maujudat. Wa yunsabu, dan dinisbatkan ilaiha kepada ayanul mawjud al-hudud, apa dimensi kebaruan, min haitsu wujudiha, dari sisi wujudnya itu ayanul mawjudat, wa zuhuriha, dan tampaknya itu ayanul mawjudat. Karena itu ya, kita bisa memiliki 2 sifat. Kita ini qidam. Qidam itu apa? Tidak didahului oleh ketiadaan. Qidam. Jadi qidam itu dari dulunya dulu itu ada. Jadi tidak didahului oleh tidak ada, lantas menjadi ada. Tidak, memang ada. Lah bagaimana tidak qidam? Wong kita itu sebagai ide dikandung oleh Allah Ta'ala yang maha qadim kok. Bagaimana mungkin kok tidak qidam? Gitu loh. Jadi ini dimensi kita yang merupakan ide Allah dalam hadiratnya itu. Kita ini qidam, tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, dari sisi kita dilahirkan ke dunia ini, kita baru. Artinya apa? Sebelum kita itu ya ada ketiadaan, itu tidak adanya kita. Makanya dalam konteks qidamnya kita ya, bapak ibu kita tidak lebih tua dibandingkan kita loh. Kalau dalam konteks munculnya kita ke dalam kehidupan, jelas bapak ibu adalah sarana bagi munculnya kita. Dan karena itu kemudian pasti mereka lebih tua dibandingkan dengan diri kita. Tapi dalam konteks kekidaman kita, kita tidak diawali oleh ketiadaan. Kita sama sekali tidak lebih muda dari orang tua kita. Dan orang tua kita tidak lebih tua dibandingkan dengan diri kita. Jadi perkara tua dan muda itu berkaitan dengan siapa yang lebih dulu dimunculkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan. Siapa yang lebih akhir, itu berkaitan dengan perkara tua dan muda. Jadi kita ini adalah barang baru, makhluk baru sekaligus kita. Lahiriah kita itu baru, karena itu kemudian kita akan mengalami adanya proses penuaan, mungkin kematian nanti kan. Terus tapi kalau dari sisi
diri kita sebagai a'yanul mawjudat, itu kita. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak akan pernah musnah. Tidak akan pernah tidak ada. Jadi yang disebut dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, itu dalam konteks zuhur dan wujud. Tapi dalam konteks subut, tetap kita itu ada. Dalam konteks subut. Jadi betapa mengagumkan ya kita itu. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa selain bayang-bayangmu ya Allah Subhanahu wa taala, bayang-bayang. Tapi betapa gegap gembitanya, walaupun sangat riuh rendah bayang-bayang itu tetap tak memiliki kuasa apapun tanpa adanya pertolonganmu. Bahkan tidak sanggup untuk mengangkat sebutir debu sekalipun tanpa pertolonganmu. Tidak bisa. Kama taqulu, sebagaimana menyatakan engkau, hadatsal yauma indana insanun, ada datang al-yauma hari ini, indana di sisi kami insanun, siapa manusia, au dhaifun atau tamu. Ya, ini yang disebut dengan baru, yang disebut dengan hudus ya. Misalnya tadi kedatangan tamu, maksudnya sebelum tadi tamu itu tidak ada gitu. Artinya belum datang. Tadi pagi ada orang kerja, maksudnya sebelum pagi tadi kemarin misalnya itu belum ada orang kerja. Itu yang disebut dengan perkara baru itu. Wala yalzamu min hudutsihi, dan tidak pasti min wujudihi, dari min hudutsihi, dari munculnya itu orang, anna apa sungguhnya itu orang, makana ialah tidak ada lau bagi itu orang, wujudun apa wujud qabla hadat hudud, sebelum adanya peristiwa atau kedatangan ini. Tapi kan jelas, misalnya tadi saya bilang tadi ada tamu, nah berarti kan sebelumnya tidak ada tamu. Tapi walaupun tidak ada tamu, orang yang mau bertamu itu ada gitu loh. Ini gambarannya ya, gambarannya. Jadi misalnya dulu dimulai penciptaan, sebelum penciptaan ini dimulai, apa kita tidak ada? Ada, tapi belum dikeluarkan, kan gitu saja. Jadi penciptaan itu kan mengeluarkan sesuatu yang merupakan ide menjadi kenyataan. Itu yang disebut dengan penciptaan. Walidzalika, dan karena itu mengatakan menyatakan siapa Allah Subhanahu wa taala fi kalamil aziz, dalam kalamnya Allah taala yang mulia, ay fi idyanihim aqidami kalami, di dalam merealisasikannya itu kalamnya Allah, maqidami kalami, berserta qidamnya qadimnya kalamnya Allah taala. Kan firman Allah Subhanahu wa taala itu kan juga tidak didahului oleh tiada, kalau tidak didahului oleh tiada. Sebagaimana juga Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Firmannya, sifat-sifatnya semuanya itu tidak didahului juga oleh tiada. Tidak. Tapi kemudian yang dimunculkan kan kapan? Nah itu ada kemudian. Kalau berkaitan dengan dimunculkannya kapan, itu ada. Misalnya ada sebuah peristiwa, kemudian turun firman Allah Ta'ala kepada sang Nabi. Apakah sebelum turunnya firman Allah kepada sang Nabi itu, firman Allah itu tidak ada? Oh, sudah ada. Sudah ada. Jadi hal yang qadim dengan demikian bersentuhan dengan perkara yang baru melalui turunnya firman Allah Subhanahu wa taala itu loh. Jadi firman Allah taala itu sebelum direalisasikan, diturunkan kepada nabinya, itu sudah ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Tapi ketika jadi peristiwa yang bersangkut paut dengan firman Allah taala itu kemudian firmannya baru diturunkan. Ini yang disebut dengan qadimatun sifatul mausul qidami, lam taqtarin bi zamanin wa yatukhbiruna anil ma'ad wa an adin wa an irami. Firman Allah taala itu tidak ada sangkut pautnya dengan zaman, dengan waktu. Jadi melampaui, mendahului seluruh waktu, karena waktu itu ada permulaannya. Lam taqtarin bi zaman wa yatukhbiruna. Tapi walaupun tidak tersangkut paut dengan waktu, dengan zaman, firman Allah Ta'ala itu, tapi juga mengabarkan anil ma'adi. Mengabarkan tentang apa? Tentang adanya hari kembali, hari akhirat kelak. Wan adin, berkabar tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wan irami, berkabar pula tentang kota Iram. Jadi yang tidak didahului oleh ketiadaan itu mengomentari atau membicarakan tentang peristiwa yang ada di alam fana ini. Betapa mengagumkan.
yang fana ini dijangkau oleh kekodiman Allah Subhanahu wa taala. Kita yang fana sebagai makhluk yang dilahirkan ke dunia ini dijangkau oleh kekodiman firman-Nya, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan cahaya-cahaya firman-Nya itu. Dijangkau. Jadi, terasa menjadi lebih mesra berhubungan dengan Allah Ta'ala lewat pemahaman Ibnu Arabi seperti ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu merealisasikan firman-Nya yang qadim itu, Allah menyatakan ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Allah ma ya'ti, tidaklah datang itu lafaz Al-Qur'an him kepada itu mereka min dzikrin, dari adanya peringatan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin yang dimunculkan, illa istama'u kecuali mendengarkan mereka hu kepada itu zikir, wahum seraya adapun mereka yal'abun ialah bermain-main itu mereka. Jadi ya, ini berkaitan dengan orang-orang yang ketika mendapatkan adanya firman Allah Ta'ala diturunkan kepada mereka firman Allah itu lewat nabinya, mereka ini mendengarkan tapi juga main-main. Jadi kalamnya Allah yang qadim itu kemudian dimunculkan ketika ada konteksnya. Ada konteksnya. Adanya orang yang main-main ketika mendengarkan firman Allah Ta'ala itu. Jadi yang qadim itu disangkut pautkan dengan konteks. Artinya yang qadim itu dijangkaukan kepada sesuatu yang sementara, yang berada dalam ruang lingkup waktu, dan karena itu akan menjadi rusak, musnah oleh waktu pula. Disangkut pautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini muncul kekaguman. Allah, ya Allah, hebat, hebat, hebat. Jadi bagaimana yang mutlak itu menyambangi yang nisbi? Tapi bagaimana mungkin tidak disambangi yang nisbi ini? Bukankah kita yang nisbi ini tak lain adalah bayang-bayangnya? Bagaimana mungkin asal-usul bayang-bayang tidak berempati kepada bayang-bayangnya sendiri? Terus juga ada wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Allah, wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang tuh lafzul Qur'anhim kepada mereka min dzikrin, dari berupa peringatan min rahman, dari Allah yang Maha Pemurah, muhdatsin yang dimunculkan, illa kanu, kecuali ada itu mereka anhu, dari itu zikir, mu'ridin ialah berpaling itu mereka, sama saja. War-Rahman, adapun Rahman, Allah yang Maha Pemurah itu, la ya'ti, ialah tidak datang Allah yang Maha Pemurah, illa birrahmati, kecuali dengan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan ini nama induk. Nama induknya itu apa? Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman itu nama induk Allah Ta'ala bagi seluruh namanya yang lain. Artinya apa? Ketika Allah memutuskan berbagai macam perkara, berbagai macam persoalan, atau menghendaki sesuatu dengan nama-namanya yang lain, karena nama yang lain itu berinduk kepada Ar-Rahman, maka tidak ada keputusan apapun kecuali di situ ada rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka, tidak ada apapun di situ yang terbebaskan dari rahmatnya. Artinya apa? Neraka itu pun juga merupakan bagian dari rahmatnya. Yang jelas, orang di neraka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, zikir mereka. Sementara di dunia ini orang yang jauh tidak menggubris sama sekali hadiratnya, itu sama sekali tidak zikir kepada hadirnya. Bukankah secara kualitatif dalam dunia rohani neraka lebih bermutu ketimbang kehidupan di dunia ini? Jadi Ar-Rahman itu, Allah Ar-Rahman itu tidaklah menciptakan apapun kecuali di situ ada rahmatnya. Termasuk tidaklah menciptakan diri kita kecuali efeknya. Dalam diri kita itu pasti ada rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak menciptakan apapun, termasuk tidak menciptakan Fir'aun, kecuali dalam diri Fir'aun itu pasti ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman la ya'ti illa birrahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak datang, tidak mengerjakan, tidak mengambil keputusan, tidak menghendaki apapun kecuali dengan rahmatnya. Wa man a'rada 'anir rahmati, wa man adabul, orang a'rada ialah berpaling itu orang, 'anir rahmati, dari rahmat, istaqbala maka menghadapkan diri itu orang al-azab kepada azab, alladzi huwa, adapun itu azab, adamur rahmah ialah tidak adanya rahmat.
Jadi ya, orang itu tidak mendapatkan rahmat itu bukan karena pada diri orang itu tidak tersedia rahmat, tapi karena orang itu menolak. Menolak. Sama. Orang itu hidupnya gelap, hatinya kelam, sehingga jalan rohaninya tersaruk-saruk. Bukan karena jalan kepada Allah tidak tampak, tapi karena orang itu memberikan punggungnya kepada cahaya Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan kegelapan. Bukankah matahari itu tenggelam di malam hari? Dan karena itu kemudian menjadikan belahan bumi tertentu yang memunggungi matahari itu mengalami kegelapan. Gitu ya. Jadi orang tidak dapat rahmat Allah Ta'ala itu karena menolak, berpaling. Dan orang semakin respon kepada rahmatnya Allah, semakin tawajuh kepada hadirnya, maka semakin bercahaya pula orang itu. Sebab berarti menghadapkan diri kepada yang maha cahaya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira ini saja. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita. Ini juga masih belum rampung bab tentang Nabi Musa ini. Semoga kajian kita memberikan efek, kita mengalami adanya karunia-karunia rohani, kita merasakan kedekatan Allah, kelemah lembutannya, dan tidak lupa kita senantiasa berdoa. Moga-moga kita semua senantiasa merasakan adanya kemesraan dekat dengan hadirannya. Amin ya mujibas sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.